Sejumlah anak-anak usia sekolah dasar didiagnosis kecanduan judi online dari konten live streaming para streamer game yang secara terang-terangan mempromosikan situs judi slot, saudara. Bocah-bocah itu disebut lebih boros, uring-uringan, tidak bisa tidur dan makan, menyendiri, dan performa belajar terganggu. Indikasi ini mengarah pada kecanduan game online menurut dokter spesialis yang menangani anak-anak. Alih-alih untuk membeli fitur game, uang saku pemberian orang tua mereka gunakan untuk berjudi. Jika uang mereka habis karena kalah judi, perilaku mereka menjadi tak terkendali. Pengamat keamanan cyber dari Communication and Information System Security Research Center atau CISR, Pratama Prasada, mengatakan pemerintah mesti menyelusuri persoalan ini karena target judi online bukan lagi orang dewasa, tapi generasi muda. Jika dibiarkan, Pratama meyakini masa depan mereka bakal hancur. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Nezar Pratria, mengakui perang terhadap judi online sangat berat, sehingga mempertimbangkan bentuk satuan tugas yang terdiri dari kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK. Laporan terbaru PPATK menemukan 2,7 juta orang Indonesia terlibat judi online. Sebanyak 2,1 juta di antaranya adalah ibu-ibu rumah tangga dan pelajar dengan penghasilan di bawah Rp100.000. Dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta tak pernah menyangkal bakal menangani anak-anak kecanduan judi online ini, saudara. Selama berpraktek, kasus yang ditangani kebanyakan kecanduan game atau kesulitan belajar. Tapi kira-kira setahun terakhir gejalanya berubah. Orang tua dan anak-anak tersebut rata-rata mengeluh hal yang sama, lebih boros, uring-uringan, tidak bisa tidur dan makan, menyendiri, serta performa belajar mereka terganggu. Secara umum, kata Dr. Denta, indikasinya mengarah ke kecanduan game online. Namun setelah ditelusuri, uang yang diberikan pada anak-anak itu bukan untuk membeli fitur game, tetapi benar-benar untuk ditaruhan atau dipertaruhkan. Kalau menang dari judi slot dapat duit. Jadi secara psikologi anak-anak ini dikasih duit, jadi lebih terpacu, ungkap Dr. Denta kepada BBC Indonesia, saudara. Bocah-bocah itu, sambungnya, mengetahui judi slot dari streaming game di YouTube lantaran akses mereka terhadap internet tak pernah putus. Dari situ mereka mulai menggunakan uang saku pemberian orang tua, entah berupa uang tunai atau uang elektronik, untuk didepositkan. Berdasarkan pengakuan mereka, deposit slot atau pasang taruhan tak melulu pakai rekening bank. Ada cara lain yang lebih gampang, beli atau berbagi pulsa dan mengirim via dompet atau uang elektronik dengan nominal 10.000. Kalau uangnya habis gara-gara kalah judi, perilaku mereka tak terkendali. Yang saya lihat ngamuk, banting-banting barang, jadi lebih sensitif bawaannya. Panik mereka, stres terus. Misalnya disenggol sedikit, meluap-luap sepanjang tahun ini. Klinik KIDI spesialis anak di Pejaten, Jakarta Selatan tengah menangani hampir 50 orang anak-anak kecanduan game online, saudara. Dari yang awalnya remaja SMA dan SMP, 3 bulan terakhir justru anak-anak SD kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar, yang kebanyakan dari keluarganya menengah ke atas. Dari usia sekolah dasar, anak-anak belum bisa menalar dengan benar. Mereka tak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ketika ditawarkan untuk judi online yang mirip game, anak-anak itu tak tahu apa bahayanya, saudara. Disinilah persoalannya, kata Dr. Denta. Dalam jangka panjang, kualitas hidup mereka akan makin terpuruk. Hal-hal buruk bisa terjadi kapan saja, katanya. Mulai dari tak ada gairah hidup, tak bisa fokus bekerja, bahkan terlilit utang.